Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan sore hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program live interaktif Fikih Ibadah yang diampu oleh guru kita Al-Ustaz Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah pemirsa, pada kesempatan sore hari ini beliau telah hadir menemani kebersamaan kita di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar kabarnya Ustaz? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah. Semoga antum juga, dan kita berharap hal yang sama untuk para pendengar dan pemirsa kita di rumah. Amin, amin. Jazakumullah khair Ustazana. Dan pemirsa, alhamdulillah Ustaz dalam keadaan sehat, dan mari kita bersama-sama menyimak nasihat sebagai muqaddimah yang akan disampaikan oleh beliau hafizahullah taala. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala meriwayatkan sebuah athar dengan sanad yang sahih dari Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah taala, di mana Sa'id bin Al-Musayyib melihat seorang pria yang mengerjakan salat sunnah sebelum subuh lebih dari 2 rakaat. Beliau melihat orang ini mengerjakan salat dengan jumlah rukuk dan sujud yang banyak dan lebih dari 2 rakaat. Maka Sa'id bin Al-Musayyib menegur orang ini dengan mengatakan bahwasanya itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini bertanya, "Ya Aba Muhammad, hal yu'adzibunillah bis-shalah?" Wahai Abu Muhammad, maksud beliau adalah Sa'id bin Al-Musayyib yang menegur beliau, apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengadabku dengan salat? Kalau saya nambah 2 rakaat lagi, apakah mungkin saya akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tambahan salat itu? Maka Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullahu taala mengatakan, Allah tidak akan mengadabmu dengan salat, walakin yu'adzibuka bi khilafis sunnah. Dia tidak akan mengadabmu dengan salat, tapi mengadabmu dengan menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, ini adalah sebuah athar yang penting bagi kita untuk kita renungkan, kita camkan. Dan ini menunjukkan bahwasanya masalah ibadah itu tidak hanya tentang banyak sedikit, tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana agar ibadah kita itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyelisihinya. Bahkan di sini terlihat bahwasanya ibadah yang lebih banyak ternyata justru malah bisa membuat seseorang diadab karena menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal itu sebabnya adalah karena untuk salat qabliyah subuh telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Liyuballigh syahidukum ghaibakum la tusalli ba'da al-fajr illa sajdatain." Hendaklah orang-orang yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada mereka yang gaib dan tidak hadir, jangan kalian salat setelah terbit fajar kecuali hanya 2 rakaat saja. Nah, ini hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih yang menunjukkan larangan akan mengerjakan salat qabliyah subuh lebih dari 2 rakaat. Dan Imam Tirmidzi rahimahullah taala menjadikan larangan ini sebagai waktu larangan yang ke-6. Kita mengenal ada 5 waktu larangan untuk salat, maka beliau menambahkan satu lagi. Waktu yang ke-6 adalah sebelum subuh untuk mereka yang sudah salat 2 rakaat. Jadi tidak boleh lagi dan cukup kita mengerjakan 2 rakaat itu, karena tambahannya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud dan yang lain, dan disahihkan oleh para ulama.
Demikian sebagai pesan pembuka untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz. Terima kasih atas nasihat yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kami semua yang menyimak. Dan pemirsa, live interaktif sore hari ini dapat pula Anda simak melalui relay radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia atau RTVC. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amoba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Dai Tengaran. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, silakan menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik, Ustadz, pertanyaan pertama dari Situmorang di Sumatera Utara. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izinkan saya bertanya, jika saya dalam keadaan mimpi basah atau junub sebelum subuh dan tidak mampu untuk mandi wajib, bagaimana yang harus saya lakukan, Ustadz? Orang yang mandi wajib, orang yang punya hadas besar karena bersenggama atau bermimpi, maka kewajibannya adalah mandi wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Dan kalau kalian junub, maka hendaklah kalian mandi. Dan jika kalian junub, maka mandilah kalian. Ya, dan kewajiban ini menjadi gugur atau diganti dengan tayamum ketika kita tidak mampu untuk melakukannya karena sakit. Misalnya karena khawatir sakitnya bertambah parah kalau kita mandi, atau kesembuhannya menjadi lebih lama. Nah, ini adalah rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Dan kalau kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, atau salah seorang di antara kalian buang air besar atau bersenggama, kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka tayamumlah dengan debu yang suci. Nah, ini adalah perubahan hukum dari awalnya wajib untuk mandi wajib, kemudian diganti dengan tayamum. Dan ayat ini juga ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dengan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya ketika seseorang tidak bisa mandi wajib karena suatu alasan yang syar'i, karena sakit atau karena sakit sehingga dia tidak bisa kena air, maka hendaknya dia berpindah kepada tayamum. Jadi tayamum itu cukup. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya seseorang mengatakan kepada orang yang sakit pada zaman Rasulullah SAW bahwasanya dia tetap harus mandi, sehingga akhirnya orang itu meninggal karena jawaban dari temannya sama sahabat ini. Maka Rasulullah SAW sangat marah kepada orang tersebut karena telah menyebabkan kematian untuk saudaranya. Ya, di sini beliau mengingkari bahwasanya kalau orang sakit, kalau mandi membahayakannya, maka tidak usah mandi. Alhamdulillah, hukumnya bisa berubah menjadi keringanan, yaitu dengan cukup bertayamum saja. Dan tayamum itu seperti tayamumnya wudu. Ya, tidak dengan mengguling-gulingkan badan di tanah seperti yang dipahami oleh sebagian orang dan juga dipahami oleh sebagian sahabat Rasulullah SAW. Tapi cukup dengan tayamum seperti yang kita ketahui, itu dengan mengusap wajah dan tangan kita saja. Itu adalah cukup untuk mereka yang betul-betul tidak boleh kena air. Dalam arti kalau dia kena air maka itu akan menambah sakitnya atau membuat penyakitnya lebih lama sembuh. Dan ini adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat untuk saudara yang bertanya. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya masih berkaitan dengan hal janabah Ustaz. Dengan dari Bayu di Kalimantan Barat. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya, apa hukum makan dan minum ketika kita masih berstatus dalam keadaan junub Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya, tidak masalah kita makan dan minum dalam keadaan junub ataupun tidur dalam keadaan junub. Ya, tidak masalah kita melakukan hal itu. Namun sebaiknya kita tidak tidur atau tidak makan kecuali setelah mandi janabah dulu. Jadi sahih dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau melarang orang untuk mandi sebelum melarang orang untuk tidur atau makan sebelum junub, tapi di saat yang sama juga sahih dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau melakukan hal itu. Ya, kadang-kadang beliau tidur dalam keadaan masih junub. Kemudian beliau juga makan dalam keadaan junub. Maka para ulama mengkompromikan antara hadis-hadis ini dengan menjelaskan bahwasanya larangan itu hukumnya makruh saja, atau perintah mandi itu hukumnya sunnah saja. Mandi langsung ya sebelum tidur itu hukumnya sunnah saja. Ya, namun kalau karena beberapa hal kita malas barangkali ya, kita malas untuk langsung mandi sehingga kita tidur atau kita makan sebelum kita mandi wajib, maka itu tidak apa-apa dan bukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Dan pemirsa, alhamdulillah sudah ada yang telepon yang masuk. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat. Baik, silakan Bapak. Barakallahu fiik Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini Ustaz, ana sekarang belum paham antara batas antara masjid dengan kuburan. Sebelum Ramadan kemarin, ana kan ada pergi safar di kota. Ketika sholat subuh selesai, ana begitu keluar, ana dapati masjid itu Ustaz, di sampingnya itu ada kuburan yang diberi atap tanpa batas dinding, tanpa batas gitu. Apakah masjid Di mana? Di posisi kuburannya di sebelah mana, Pak? di samping Masjid, iya. Nah, apakah masjid tersebut boleh kita sholat di situ, Ustaz? Mohon dijelaskan. Mohon jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz. Ya, jadi Rasulullah SAW melarang kita untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya, Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis ini dengan mengatakan bahwasanya salah satu bentuk menjadikan kuburan sebagai masjid adalah membangun masjid di atas kuburan. Atau sebaliknya juga membangun kuburan di dalam masjid. Ya, kemudian juga adalah menghadap kuburan langsung. Salat dengan menghadap kuburan langsung. Ini adalah tiga bentuk yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala termasuk sebagai menjadikan kuburan sebagai masjid. Jadi yang pertama sekali lagi adalah membangun kuburan di atas masjid. Kemudian yang kedua yang pertama adalah membangun masjid di atas kuburan. Yang kedua adalah membangun kuburan di dalam masjid. Yang ketiga adalah salat dengan menghadap langsung ke arah kuburan. Nah, untuk memahami hal ini, kita perlu ketahui bahwasanya di sebagian negara Arab, sebagaimana yang pernah saya dengar dari beberapa orang yang tinggal di sana, ada kuburan-kuburan yang dibangun di samping mihrab persis, ya. Jadi mihrab imam di sampingnya itu ada kuburan. Nah, maka ini adalah hal yang terkena langsung oleh larangan Rasulullah SAW, yaitu menjadikan kuburan sebagai masjid. Karena dengan begitu kita akan sholat menghadap kuburan itu langsung tanpa ada sekat. Nah, dan itu ada di sebagian negara Arab yang biasanya adalah negara mayoritas Muslim atau yang disebut dengan dunia Islam, ya, al-alam al-Islami. Nah, jadi tiga hal ini masuk dalam larangan Rasulullah SAW menjadikan kuburan sebagai masjid.
Adapun tentang hukum sah tidaknya sholat kita saat kita sholat di masjid yang ada kuburannya, makanya adalah permasalahan yang lain. Ya, jadi kalau kuburan itu berada di depan masjid, di bagian depan masjid, tapi sudah terhalang oleh tembok, maka ini tidak menjadikan sholat kita batal. Nah, jadi kita mengingkari bahwasanya membangun kuburan dalam komplek masjid, baik di depannya maupun di sampingnya maupun di tengah-tengah masjid, maka itu adalah sesuatu yang mungkar. Tidak boleh kita melakukannya, dan itu termasuk bentuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, tapi ketika hal itu sudah terjadi, kemudian ada orang yang sholat di sana, maka ini adalah pembahasan yang lain. Ya, jadi kalau kuburan itu berada di bagian depan masjid atau di sampingnya, maka sholatnya insya Allah tetap sah. Nah, tapi pengurus masjid itu harus mengubah, harus menghindari larangan tadi itu. Dalam arti bagaimana memindahkan kuburan yang ada di masjid kalau seandainya masjidnya lebih dahulu daripada kuburan. Bahkan para ulama mengatakan sebaliknya. Ya, kalau kuburannya ada dulu, maka masjidnya yang harus dihancurkan, karena itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi ini adalah sebuah kemungkaran. Namun ketika ada orang yang sholat di masjid yang ada kuburan tersebut, perlu kita lihat. Yang masuk larangan langsung adalah yang menjadikan sholat tidak sah adalah kalau kita sholat dengan menghadap kuburan langsung tanpa ada sekatnya. Nah, ini adalah yang membuat sholat kita tidak sah. Adapun kalau kuburannya berada di samping masjid seperti yang disebutkan oleh Pak Rizal dalam pertanyaan, atau berada di depan masjid tapi sudah ada sekatnya, maka ini tidak membuat sholat kita menjadi tidak sah. Demikian, Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya, jazakumullah khairan, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rizal yang sudah bergabung. Selanjutnya pemirsa, sudah ada telepon lagi yang masuk, kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Yang pindah channel lah. Assalamualaikum Fatwa TV. Yang pindah channel. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Rusnadi dari Jambi. Baik, silakan Bapak. Ini begini Pak Ustadz. Nah, di tempat kami ini ada yang meninggal, di mana undangan pelaksanaan sholat jenazahnya jam 12 tepat. Terus sampainya kita ke masjid, posisi waktu sholat zuhur sudah sampai, dan muadzin pun azan. Begitu azan, mayat datang ke kuburan. Nah, di situ terjadi dua versi, tadi dua pendapat. Apakah kita melaksanakan sholat jenazah dulu, apakah sholat fardu, dan apakah ada dalilnya? Ya, Ustaz? Ya, oke. Ya, cukup Bapak? Ya, itu yang kita pertanyakan. Baik, terima kasih Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dua-duanya boleh-boleh saja Pak ya, nggak ada keharusan sholat zuhur dahulu baru kemudian sholat jenazah, atau sholat jenazah dahulu baru kemudian sholat zuhur. Itu bukan sebuah keharusan, dan keduanya boleh-boleh saja, boleh dibalik. Ya, hanya saja yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah kita keluar dari masjid saat adzan sudah berkumandang. Nah, khawatirnya kalau kita sholat jenazah dulu, maka nanti sebagian orang akan langsung keluar, nah, untuk kemudian mengantar jenazah itu ke kuburan padahal adzan sudah berkumandang. Ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, dan yang kita lihat dan dipraktekkan di Masjidain, ya, di Masjid Al-Haram di Mekah, di Masjidil Haram di Mekah, kemudian juga di Masjid Nabawi adalah sholat jenazah dilakukan setelah sholat fardu. Jadi kita sholat fardu dahulu, baru kemudian kita sholat jenazah. Untuk kemudian setelah itu sama-sama kita mengantarkan saudara kita ke tempat terakhirnya. Nah, itu adalah yang lebih baik, ya, yang lebih baik, karena maslahat tidak membuat sebagian orang keluar dari masjid padahal adzan sudah berkumandang. Adapun kalau tidak seperti itu, misalnya kita sholat
jenazah dahulu untuk kemudian misalnya jenazahnya kita simpan di ruang takmir atau di belakang masjid, kemudian kita sholat fardu dahulu, baru setelah sholat fardu kita mengantar jenazah ke ke kuburan, maka tidak masalah karena larangannya tidak terjadi. Larangan tadi yaitu keluar dari masjid ketika azan sudah berkumandang, maka itu tidak terjadi. Jadi intinya keduanya sama-sama boleh. Yang dilarang adalah kalau kita keluar dari masjid tanpa sebab padahal azan sudah berkumandang. Nah, ini yang dilarang. Jadi selagi itu masih bisa dihindarkan, maka tidak masalah kita mendahulukan sholat jenazah atau mengakhirkannya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Dan selanjutnya sudah lagi line telepon yang masuk, kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan keadaan dari Cianjur. Baik, silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Saya ingin bertanya tentang ini Ustaz, tentang yang mematangkan kaldu, yaitu bersentuhan kulit yang bukan mahram Ustaz. Jadi kan yang saya ketahui Ustaz itu permasalahannya itu kan ada di ayat lamastumun nisa Ustaz ya. Dan yang saya ketahui untuk pendapat yang menyatakan tidak batal itu didukung dengan riwayat hadis yang seperti Rasulullah ketika sebelum sholat itu mencium istri-istrinya selalu sholat Ustaz, yang itu diantaranya. Dan yang saya tanyakan Ustaz, apakah pendapat yang menyatakan batal, apakah ada dukungan dalil atau hadis Ustaz, ataupun hanya ayat itu Ustaz? Baik, cukup Bapak. Ya. Terus kemudian Ustaz, ketika saya kan masih bingung, jadi apakah kita harus menetapkan memilih salah satu di antara keduanya? Jadi apakah harus memilih yang mana Ustaz? Jadi yang saya lakukan sekarang ini, saya yang supaya lebih hati-hati Ustaz. Jadi saya itu kalau bersentuhan itu wudu Ustaz. Jadi dengan anggapan supaya lebih berhati-hati Ustaz. Jadi menurut saya belum yakin harus bagaimana Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kadan yang saya hormati, juga para pemirsa sekalian, kita perlu memahami bahwasanya masalah-masalah fikih yang merupakan masalah-masalah amaliyah, ya, praktek ibadah sehari-hari ini, memang ada banyak sekali perbedaan pendapat di antara para ulama di dalamnya. Dan perbedaan pendapat ini adalah perbedaan pendapat yang mu'tabar, ya. Jika benar-benar dari zaman dahulu para ulama sudah berbeda pendapat di dalamnya, maka itu adalah khilaf yang mu'tabar, yang kita harus saling toleran di dalamnya, dalam arti menghormati pendapat lain meskipun barangkali kita akan mengambil salah satu pendapat. Ya, dan tentang masalah apakah saat kita menyentuh lawan jenis wudu kita menjadi batal atau tidak, maka ini termasuk contoh khilaf yang mu'tabar, perbedaan pendapat yang dari zaman dahulu para ulama sudah berbeda pendapat. Ya, sepanjang yang saya ingat, ya, mereka yang mengatakan bahwasanya wudu menjadi batal karena menyentuh lawan jenis, maka dalil mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala, aula mastumun nisa, yaitu sebelumnya adalah wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan thayyiba. Artinya, dan jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bepergian, atau salah seorang di antara kalian buang air besar, atau mulamasah nisa, ya. Jadi dalam sebagian qiraat yang masyhur disebutkan aula mastumun nisa, lamnya panjang, aula mastumun nisa. Dan bacaan panjang ini, ya, bacaan panjang ini maknanya yang lebih dekat adalah bersenggama. Jadi makna ayat adalah, dan kalau kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bepergian atau buang air besar atau bersenggama, kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka
tayamumlah kalian. Maknanya seperti itu. Ya, sedangkan qiraah yang kedua, ya, bacaan yang kedua yang juga mutawatir dalam ayat ini adalah membaca lam dengan pendek. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'id aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan thayyiba. Ya, yang artinya, dan kalau kalian dalam keadaan sakit atau bepergian atau buang air besar atau menyentuh wanita. Nah, jadi artinya seperti aula mastumun nisa, karena lamnya dibaca pendek. Nah, kalau dibaca pendek ini maknanya yang lebih dekat adalah memegang, menyentuh wanita. Maka hendaklah kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka tayamumlah dengan debu yang suci. Nah, jadi karena perbedaan qiraah, ya, perbedaan cara membaca ayat inilah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Namun yang saya ketahui, ya, bahwasanya inilah dalil yang dipakai oleh para ulama, ayat, ya. Seingat saya hanya ayat, ya. Nanti mungkin bisa kita rujuk lagi. Adapun pendapat yang mengatakan tidak batal, maka di samping ayat, maka ada beberapa hadis dari Rasulullah SAW yang mendukungnya. Di antaranya adalah fakta bahwasanya Nabi Muhammad SAW, ya, mencium para istri beliau sebelum beliau berangkat ke masjid, kemudian beliau sholat dan tidak wudu lagi. Kemudian juga hadis yang masyhur bahwasanya beliau memegang kaki Aisyah saat beliau sedang qiyamul lail, dan Aisyah adalah istri beliau, ya, bukan mahram, artinya sebelum dinikahi maka itu bukan mahram. Dan ternyata Nabi Muhammad SAW tidak batal wudunya. Nah, jadi seperti itu, dan ditambah lagi penjelasan dengan menyebutkan ayat yang lain. Nah, jadi kata lams, ya, dalam bahasa Arab juga kadang-kadang diungkapkan dengan kata mas, ya, kata mas. Dan ternyata kata mas dalam bahasa Arab itu artinya juga adalah senggama. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ada ayat la junaha alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna. Jadi artinya tidak ada dosa bagi kalian untuk mencerai istri kalian, mencerai istri selagi kalian belum menggauli mereka. Artinya selagi kalian belum bersenggama dengan mereka. Jadi kata mas di sini artinya bukan memegang. Nah, jadi kata malam tamassuhunna, mas ini sering diartikan sebagai memegang, tapi dalam ayat ini artinya bukan memegang. Nah, kemudian ada bacaan yang lain yang mirip dengan ayat pertama tadi, yaitu malam tumassuhunna. Nah, ini artinya lebih tegas lagi bahwa yang dimaksud adalah senggama. Jadi kata mas atau misas termasuk juga lams dan mulamasah, ya, dalam konteks ayat-ayat Al-Qur'an artinya adalah senggama. Jadi ini menegaskan. Jadi ayat dalam surat Al-Baqarah ini la junaha alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna, artinya di sini bukan menyentuh, tapi artinya adalah bersenggama dengan kesepakatan para ulama semuanya. Dalam ayat Al-Baqarah ini mereka tidak berselisih. Tapi dalam surat Al-Maidah ketika berbicara tentang tayamum tadi, ada perbedaan pendapat di sana. Nah, sebagian menafsirkan itu sebagai senggama, sebagian lagi menafsirkan itu sebagai sekedar memegang saja sudah batal. Nah, dan yang lebih kuat Allahu Ta'ala a'lam, ya, adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya menyentuh lawan jenis itu tidak membatalkan wudu. Bahkan dosen saya, ya, kita dulu pernah belajar tafsir dari Dr. Abdul Aziz Al-Jarbu hafizahullah ta'ala. Beliau dengan sangat yakin mengatakan bahwasanya tidak ada dalil yang sahih, ya, menurut beliau yang menunjukkan bahwasanya menyentuh lawan jenis itu membatalkan wudu. Nah, beliau yakin sekali dengan itu karena pendapat yang pertama yang kita kuatkan tadi itu didukung oleh hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW.
Tapi bagaimanapun pemahaman orang tidak bisa dipaksakan. Ya, para ulama kita bahkan selevel Imam Syafi'i rahimahullah taala tetap berpendapat bahwasanya menyentuh lawan jenis itu membatalkan wudu. Ya. Jadi kalau saya ditanya oleh Pak Kadan, ya, maka saya akan mengatakan yang lebih kuat sekedar menyentuh lawan jenis itu tidak membatalkan wudu. Ya, dengan pertimbangan yang sudah kita sebutkan tadi dan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, dan kewajiban Pak Kadan adalah bertanya kepada orang yang Pak Kadan anggap mumpuni dan kapabel dalam ilmu agama. Ya, kalau dia sudah menjawab, maka Pak Kadan boleh untuk mengikuti pendapat ustadz atau ulama yang sudah Pak Kadan tanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Ya, nah kalau Pak Kadan bisa punya alat sendiri untuk membandingkan antara dua pendapat kemudian memilih pendapat yang lebih kuat, maka itu lebih baik. Tapi kalau Pak Kadan tidak punya alat, maka cukup bagi Pak Kadan untuk bertanya kepada orang yang Pak Kadan anggap kapabel untuk bisa menjelaskan permasalahan tersebut. Ya, demikian, semoga bisa membantu dan tidak membuat Pak Kadan pusing lagi. Ya, alhamdulillah, agama ini mudah Pak Kadan, alhamdulillah. Ya. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. Selanjutnya pemirsa sudah ada telepon yang masuk, kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Pak Aryan Sari Jambi. Baik, silakan Bapak. Kita sengaja untuk meninggalkan sholat Jumat. Dan kita tidak sembahyang Jumat, apakah boleh diganti dengan sholat zuhur di rumah? Bisa diulang Pak Ardi. Tidak melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat. Ya, tidak melaksanakan sholat Jumat. Sengaja tertidur atau sengaja tidur di rumah, tapi dengan niat mau mengganti dengan sholat zuhur, apakah boleh? Karena alasan apa? Tidak ada alasan Pak, hanya ada alasan intinya malas saja lah. Oke. Malas pergi ke Jumat. Ya, oke. Cukup Bapak. Atau tertidur atau malas lah, intinya gitu aja. Tertidur apa tidur sengaja? Tidur, sengaja tidur. Sengaja tidur, sengaja nggak mau sholat Jumat kan ya? Ya, cuma kita ganti dengan sholat zuhur, apa boleh Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para ulama sepakat bahwasanya sholat Jumat adalah fardhu ain atas setiap muslim. Jadi ini adalah kesepakatan para ulama semuanya. Ya, sholat Jumat adalah wajib bagi setiap muslim. Wajibnya wajib fardhu, bukan wajib kifayah. Dan ini ditegaskan oleh atau dilandasi oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin illa arba'ah. Salat Jumat itu wajib atas seorang muslim kecuali 4 orang. Siapa mereka? Hamba sahaya, wanita, musafir, ya, hamba sahaya, wanita, musafir, kemudian orang yang sakit. Ini disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, dan karenanya para ulama sepakat bahwasanya sholat Jumat adalah fardhu ain atas setiap muslim. Maka tidak boleh kita menganggap remeh sholat Jumat. Ya, sholat fardu yang sebagian ulama berpendapat bahwasanya hukumnya adalah sholat jamaah untuk sholat fardu. Ya. Sebagian mengatakan itu fardu kifayah, sebagian mengatakan sunnah. Itu untuk sholat fardu. Adapun untuk sholat Jumat, maka semua ulama sepakat bahwasanya sholat Jumat adalah fardu ain. Tidak ada khilaf di situ. Maka tidak boleh bagi setiap muslim meremehkan hal ini, kemudian mengatakan sudah saya mau tidur dulu, nanti saya akan menggantinya dengan sholat duhur. Tidak boleh. Karena ketika Anda meninggalkan sholat ini tanpa alasan, berarti Anda telah meninggalkan sebuah kewajiban yang sifatnya fardhu ain. Anda berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kalau ada alasan misalnya karena sakit atau karena safar, ya, atau karena khawatir merebaknya wabah seperti yang sedang kita hadapi pada zaman sekarang, maka ini uzur.
yang membuat sholat Jumat itu barangkali menjadi gugur kewajibannya. Ya, adapun menyengaja maka itu adalah dosa. Tapi mereka yang misalnya sudah pernah mengalami hal ini, ya dia mungkin karena ketidaktahuannya atau mungkin karena dia belum tersapa oleh hidayah, ya, sehingga akhirnya pernah untuk meninggalkan sholat Jumat, ya, sholat Jumat dengan sengaja atau tidur sebelum Jumat dengan sengaja, kemudian dengan niat untuk sholat duhur, maka cara mengqadha'nya adalah dengan mengerjakan sholat duhur. Ya, menggantinya adalah dengan sholat duhur. Ya. Tapi tidak boleh dari awal sengaja meninggalkan sholat Jumat, karena itu adalah ibadah yang hukumnya fardhu ain dengan kesepakatan para ulama semuanya. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, jazakumullah khairan, Ustaz. Apakah ada batasan berapa kali seseorang sengaja meninggalkan sholat Jumat, Ustaz? Ya, dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan bahwasanya barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, ya, maka Allah akan tutup hatinya. Khatamallahu ala qulubihim. Allah akan menutup hatinya. Jadi 3 kali sholat Jumat tanpa uzur. Nah, ini bisa membuat seseorang dikunci hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi mereka yang punya uzur untuk meninggalkannya, maka dia tidak termasuk dalam ancaman ini. Dan dalam sebagian hadis disebutkan bahwasanya itu maksudnya adalah bi ghairi uzrin, tanpa uzur. Tapi meskipun demikian, ya, sebagian ulama, ini mungkin nyambung, ya, mungkin pas untuk disampaikan sekarang. Sebagian ulama memfatwakan kalau ada seseorang yang harus menjaga tempat-tempat tertentu, ya, misalnya barangkali pabrik-pabrik yang harus dijaga, atau aset-aset penting yang tidak boleh ditinggalkan, para satpam misalnya, ya, maka itu uzur bagi mereka sebenarnya. Tapi meskipun begitu, para ulama memfatwakan hendaknya jangan terus-menerus, tapi gantian. Ya, pekan ini si fulan, ya, pekan depan fulan yang lagi. Jadi selalu mereka dapat untuk sholat Jumat dan tidak terus-menerus meninggalkannya, meskipun sebenarnya ini uzur untuk bisa meninggalkan sholat Jumat. Jadi 2 pekan sekali, Ustaz, ya? Ya, bisa 2 pekan sekali, bisa gantian lah pokoknya dengan teman shift, sehingga mereka tidak keseringan meninggalkan sholat Jumat. Ya, ini menunjukkan bahwasanya sholat Jumat itu penting sekali, ya, dan harus kita agungkan. Gitu. Alhamdulillah, ya. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya, jazakumullah khairan, dan semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya dari Jambi. Selanjutnya pemirsa, sudah ada telepon yang masuk, kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, di mana? Saya dengan Bu Siska di Jakarta Timur. Baik, silakan Ibu. Ya, semoga Allah menjaga Pak Ustadz dan kru Fatwa TV dalam keadaan sehat. Amin. Amin, amin. Ya, makasih Bu. Ya, ya, Bapak Ustadz, apa tuh sehubungan dengan doa ketika sujud, mengambil dari Al-Quran, itu diperbolehkan apa tidak? Seperti doa Nabi Adam di Al-A'raf ayat 23, Rabbana zalamna dan seterusnya, itu boleh apa tidak? Dan kita waktu mewakili anak saya, misalnya anak saya mau ujian besok, anak saya berdoa ketika sujud, ditambahin semoga dimudahkan dalam menghadapi ujian. Nah, itu apa dibolehkan, Pak Ustadz? Ya. Itu pertanyaan kami. Baik, cukup Ibu. Ustadz. Ya. Ya, ada larangan dari Rasulullah SAW untuk membaca Al-Quran dalam sujud. Ya, ada larangan dari Rasulullah SAW untuk membaca Al-Quran dalam sujud, tapi maksudnya adalah tilawah. Ya, kita dilarang untuk membaca Al-Quran seperti kita tilawah sehari-hari dalam sujud kita. Misalnya dalam sujud kita membaca satu surat lengkap, atau membaca Al-Fatihah lengkap, membaca beberapa halaman dari surat Al-Baqarah misalnya. Ini yang dimaksud oleh larangan Rasulullah SAW tersebut. Adapun menyitir beberapa baris doa dari Al-Quran seperti yang dicontohkan oleh Ibu tadi, hadis ayat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, atau Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, dan sebagainya.
maka ini tidak disebut sebagai tilawah. Dia termasuk tilawah. Dia adalah berdoa tapi mengambil dari doa terbaik. Ya, maka berarti yang seperti itu boleh dan tidak masuk dalam larangan Rasulullah SAW. Jadi silahkan, itu adalah doa-doa terbaik yang ada dalam Al-Quran. Juga perbanyak doa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Dan kalau kita mengenal doa-doa Al-Quran, doa-doa yang sahih dari Rasulullah SAW, maka kita akan terbiasa dengan doa-doa terbaik. Doa-doa yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa yang jawami'ul kalim, yang pendek tapi maknanya luas. Sehingga kita mungkin tidak berpikir untuk mencari doa yang lain karena saking bagusnya doa-doa ini. Dan satu lagi yang lebih penting adalah kita dipastikan selamat dalam doa. Kenapa? Karena kalau doa itu kita nyusun sendiri, kita rangkai sendiri. Dan kadang-kadang ada kesalahan di sana. Bahkan ada dosa dalam doa itu. Ya, kemudian yang kedua tentang berdoa untuk hajat kita sehari-hari dalam sujud, maka ini hukumnya boleh. Ya, tidak masalah kita ungkapkan dengan bahasa kita sendiri. Kalau kita tidak bisa bahasa Arab, tidak masalah kita ungkapkan dengan bahasa kita sendiri. Saat sujud kita meminta agar dimudahkan dalam ujian, meminta diperluas rezeki, atau hal-hal lain yang merupakan hajat kita sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa akfiru fihi min ad-du'a, fa qaminun an yustajaba lakum." Kondisi terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia sujud. Maka perbanyaklah doa di sana. Dan doa dalam sujud itu lebih dekat dari pengabulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Manfaatkan sujud kita untuk doa, itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk dengan bahasa kita sendiri. Meskipun ini khilafiyah di antara para ulama, tapi yang lebih kuat, Allah Ta'ala alam, kita boleh untuk berdoa dalam sujud kita, termasuk dalam salat wajib kita, dengan bahasa kita sendiri. Allah Ta'ala alam. Ya, itu yang lebih kuat dan lebih didukung oleh dalil-dalil, insyaallah. Allah Ta'ala a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat untuk Ibu Siska yang bertanya dari Jakarta Timur. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Yanti di Jawa Barat, Ustaz. Ustaz, bolehkah makan dengan tangan kiri dikarenakan kidal? Dan yang kedua, bagaimana cara memotong kuku sesuai sunnah, Ustaz? Ya, kidal artinya adalah kiri dari lahir, ya. Dan ini adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian hambanya. Ada sebagian orang yang titik kuat tangannya itu di sebelah kiri, sehingga dia menulis dengan tangan kiri, ya mungkin berolahraga, ya memukul raket dengan tangan kiri. Dan ini sah-sah saja, tidak masalah karena tidak ada larangan untuk kegiatan-kegiatan itu. Ya, kita boleh orang yang kidal boleh menulis dengan tangan kiri, boleh memukul raket dengan tangan kiri. Tidak ada larangan. Nah, masalahnya adalah seperti yang ditanyakan tadi, yaitu bolehkah kita makan dengan tangan kiri? Padahal bolehkah seorang yang kidal makan dengan tangan kiri? Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum fala ya'kul bishimalihi, fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau seorang di antara kalian makan, maka adalah dia tidak makan dengan tangan kirinya. Karena sesungguhnya setan itu makan dengan tangan kirinya. Nah, ini adalah larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hukum dasar larangan itu adalah haram. Kecuali kalau ada dalil lain yang menunjukkan misalnya itu makruh saja. Tapi hukum dasarnya adalah haram. Kita bawa pada makna haram dahulu sampai ada dalil yang menunjukkan bahwasanya hal itu hanya makruh saja. Nah, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya makan dengan tangan kiri itu adalah perbuatannya setan. Setan makan dengan tangan kiri. Ini menegaskan keharaman. Nah, meskipun sebagian ulama berpendapat bahwasanya hukumnya makruh saja, tapi yang lebih kuat Allah Ta'ala alam, ini haram. Dan ini yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala.
Ya, berdasarkan itu maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk makan dengan tangan kiri atau minum dengan tangan kiri. Nah, ini perlu kita tekankan. Ada sebagian orang yang beragama Islam tapi dia sangat bermudah-mudah dalam hal ini. Makan dengan tangan kiri padahal dia bukan kidal. Dia bisa makan dengan tangan kanan dengan tanpa ada gangguan sama sekali. Nah, maka kita tidak boleh melanggar aturan ini. Nah, sekarang bagaimana dengan orang kidal? Kalau berdasarkan apa yang saya amati dari orang-orang di sekitar saya, orang kidal itu dia tidak bisa menulis dengan tangan kanan tapi dengan tangan kiri. Mungkin dia olahraga juga mungkin ketika main badminton atau tenis dia akan memukul dengan tangan kiri. Tapi kalau disuruh makan dengan tangan kanan, dia bisa. Jadi makan ini bukanlah sebuah kegiatan yang berat, tidak seperti menulis, tidak seperti main badminton misalnya, sehingga orang yang kidal pun biasanya ya pada umumnya tetap bisa makan dengan tangan kanan. Maka hendaknya berusaha dahulu semampu mungkin ya, karena orang kidal yang lain bisa, maka Anda juga bisa insya Allah. Ya, dan ini juga dijelaskan oleh Syekh Sa'ad bin Turki Al-Khathran bahwasanya orang kidal itu tidak butuh untuk makan dengan tangan kiri. Orang kidal makanya dengan tangan kanan. Bisa dengan tangan kanan meskipun dia menulis dan berkegiatan dengan tangan kirinya. Nah, jadi sebisa mungkin makan dengan tangan kanan, ya, makan dengan tangan. Insya Allah kalau dibiasakan, insya Allah lama-lama juga akan bisa. Nah, jadi seperti itu jawabannya. Allahu ta'ala alam. Kemudian yang kedua Ustaz, tentang memotong kuku Ustaz. Ya, tentang memotong kuku, saya tidak mengetahui ada sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskan secara detail hal ini. Tapi Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya taqlimul adhafir atau memotong kuku adalah termasuk sunanul fitrah, ya. Termasuk sunnah yang berhubungan dengan fitrah manusia. Fitrah manusia itu lebih nyaman, lebih santai, lebih rileks kalau kukunya pendek. Makanya kalau kuku kita panjang kita merasa nggak nyaman. Kita ingat saat awal Dzulhijjah ketika kita sudah niat untuk berkurban, kemudian kita dilarang untuk memotong kuku kita, maka di hari-hari terakhir 10 Dzulhijjah itu kita merasa nggak nyaman. Oh, ternyata kuku sudah panjang karena fitrah kita tidak menginginkan kuku panjang itu. Adapun penjelasan detail bagaimana caranya, maka ini setahu saya tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka ini dikembalikan kepada zamannya masing-masing, dikembalikan kepada apa yang biasa dipakai oleh komunitas dan daerah masing-masing. Ya, kalau ada alat yang biasa dipakai di sana untuk motong kuku, maka itulah yang dipakai, yang paling cepat, yang paling nyaman, yang paling bersih. Silahkan dipakai, nggak ada masalah. Termasuk di zaman kita kalau ada teknologi yang bisa membantu kita untuk potong kuku, ya, seperti gunting kuku ya. Kalau sebagian orang kan dulu pakai gunting biasa. Kemudian alhamdulillah di zaman kita begitu mudah untuk mendapatkan gunting kuku itu, alat potong kuku itu, maka kita bisa manfaatkan itu semuanya. Dan ini termasuk dalam sabda Rasulullah SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham, lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ya, demikian, Allahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk saudari yang bertanya. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari Ariditya di Jakarta Selatan. Ustaz, apakah mandi wajib harus menggunakan sampo? Di mana banyak orang yang mengatakan mandi wajib harus dengan keramas, dan keramas pasti menggunakan sampo. Terima kasih atas jawabannya Ustaz, jazakumullah khair. Ya, kalau keramas iya, ya, kalau keramas iya, karena itulah yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dalam sifat mandi beliau. Ya, beliau mulai dengan wudu dahulu. Kemudian setelah itu beliau membasahi kepala beliau dan meratakan air ke seluruh tubuh beliau. Dan wudu sebelum mandi ini hukumnya sunnah saja. Boleh juga cukup dengan meratakan air ke seluruh tubuh, sebagaimana sabda Rasulullah SAW ke salah satu istri beliau, innama yakfiki an tahthi ala ra'siki al-ma'a thalatha hathayat thumma tufidhina alayka al-ma' fa idha anti qad tahurti. Cukup bagi kamu untuk menyiramkan, ya, air 3 siraman. Kemudian engkau meratakannya ke seluruh tubuh, dan setelah itu Anda sudah suci. Jadi gampang. Ya, ini adalah sifat mandi yang minimalis.
Jadi sifat mandi yang minimalis adalah, sifat mandi wajib yang minimalis adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi selagi air sudah rata ke seluruh tubuh, maka yang didahului dengan niat mengangkat hadas akbar, ya, maka itu sudah sah sebagai mandi wajib. Karena para ulama menjelaskan kalau ada orang yang nyebur ke kolam, jadi niat mandi wajib, kemudian dia nyebur ke kolam, kemudian dia naik dari kolam itu, maka dia sudah suci. Ya, jadi ini adalah tata cara mandi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang sifat minimalisnya adalah meratakan air seluruh tubuh, termasuk kepala kita jadinya. Ya, jadi kepala kita harus kena. Ya, jadi bukan rambut tapi kepala. Jadi asal kepala itu sudah kena semuanya, maka berarti kita sudah menyelesaikan mandi wajib kita. Adapun keramas ya, dengan shampoo, ya, maka ini adalah tambahan, ya. Kalau mau pakai shampoo ya silakan. Ini bukan ibadah. Kalau memakai shampoo ini bukan ibadah. Jadi dia adalah tambahan saja. Sebagaimana kalau mandi kita tanpa sabun pun juga sudah sah. Tapi kalau mau pakai sabun lebih sempurna, lebih bersih, lebih wangi, maka itu lebih baik. Nah, demikian juga untuk keramasnya. Tanpa keramas pun, maksud saya tanpa shampoo pun sudah sah. Karena air sudah kena ke seluruh tubuh kita. Nah, kalau mau dipakai shampoo, maka berarti insya Allah itu lebih bersih, ini lebih wangi dan lebih nyaman untuk rambut kita. Jadi itu adalah bonusnya, dan itu bukan ibadah, tapi itu lebih ke tanadzuf, ya, membersihkan diri. Ya, demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah khairan, semoga bermanfaat untuk saudara yang bertanya. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari Jeki di Kalimantan Barat. Bismillah, Ustaz, apa yang harus dilakukan seseorang jika dia lupa melakukan takbiratul ihram? Ya, takbiratul ihram hukumnya adalah fardhu ain. Ya. Takbiratul ihram itu termasuk rukun salat. Takbiratul ihram termasuk rukun salat. Maka kita tidak boleh meninggalkan takbiratul ihram. Dan yang dimaksud dengan takbiratul ihram adalah mengucapkan Allahu Akbar di awal salat. Ya, bukan mengangkat tangan kemudian meletakkannya di atas dada atau di bawahnya sedikit. Takbiratul ihram artinya adalah mengucapkan ucapan Allahu Akbar itu. Disebut takbiratul ihram karena dengan mengucapkan Allahu Akbar itu, maka hal-hal yang sebelumnya boleh menjadi haram. Tadi boleh makan, sekarang nggak boleh makan lagi. Tadi boleh ngobrol, sekarang tidak boleh ngobrol lagi. Ini namanya takbiratul ihram. Jadi takbir yang mengharamkan hal-hal yang sebelumnya boleh. Jadi takbiratul ihram adalah rukun. Yang dimaksud dengan takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Sedangkan mengangkat tangan kemudian meletakkannya di atas dada, maka ini hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau ada orang yang hanya mengangkat tangan saja kemudian dia meletakkan tangan di atas dada, maka dia belum takbiratul ihram. Dia baru mengangkat tangan, meletakkan di atas dada. Kalau dia tidak mengucapkan Allahu Akbar, maka salatnya tidak sah, karena takbiratul ihram adalah rukun. Rukun salat adalah hal-hal yang harus dilakukan. Kalau ketinggalan baik lupa ataupun yang lain, maka harus diulangi. Nah, karenanya kalau ada orang yang tidak takbiratul ihram kemudian dia ingat ketika sudah berada di tengah-tengah salat, maka dia harus membatalkan salatnya kemudian mengulanginya dari awal. Karena salatnya tidak sah, karena ada satu rukun yang ketinggalan. Dan rukun ini tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Harus dilakukan dan diulangi dari awal. Ya, demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Dan satu catatan, ini ada yang masuk enggak? Tidak ada. Ya, satu catatan yang penting adalah ini sering dilakukan oleh banyak orang. Kesalahan yang sering dilakukan oleh banyak orang adalah takbiratul ihram dalam keadaan terbang. Ya, ketika seseorang terlambat untuk sholat, ya, sholat jamaah. Ketika seseorang terlambat sehingga menjadi masbuk dalam sholat jamaah dan mendapati imam sudah rukuk, maka sebagian orang takbiratul ihram dalam keadaan melayang. Ya, ini juga para ulama sudah membahasnya. Mereka mengatakan ini tidak sah dengan kesepakatan para ulama semuanya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, juga Ibnu Qudamah dalam Al-Majmu' dan Al-Mughni menukil kesepakatan para ulama bahwasanya bahwasanya takbiratul ihram harus dilakukan dalam keadaan tegak berdiri.
Dan kalau takbiratul ihram dilakukan dalam keadaan melayang, maka takbiratul ihram itu tidak sah dan kemudian sholatnya menjadi tidak sah. Jadi Anda harus tegak berdiri dahulu mengucapkan Allahu Akbar, baru kemudian Anda turun ruku mengikuti imam atau mengejar imam yang sedang ruku. Jangan sampai kita takbiratul ihram dalam keadaan melayang, karena yang seperti itu tidak sah dengan kesepakatan para ulama semuanya. Ya, demikian, semoga bisa dipahami oleh penanya dan juga oleh para pemirsa kita dengan baik. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Dan pertanyaan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita, Ustaz. Kami ucapkan jazakumullah khairan sudah menyempatkan waktu untuk hadir, Ustaz. Barakallahu fikum. Pemirsa, saksikan terus live interaktif hanya di Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat di waktu yang sudah terjadwal. Kemudian pemirsa, informasi seputar Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dapat Anda akses di website www.dewanfatwa.com. Dan jangan lupa untuk mengikuti akun-akun media sosial Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan pemirsa, telah tadi live interaktif Fikih Ibadah bersama Ustaz Anas Burhanuddin hafizahullah ta'ala. Kami mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal?